Adat dan kebudayaan terus dijaga di Kazakhstan saat ini. Dibebaskan dari pengaruh Uni Soviet, hal ini mendorong orang Kazakhs untuk merawat kembali identitas mereka. Acara festival dan perayaan sering diselenggarakan di Kazakhstan. Sama halnya dengan Nowruz, festival apel juga diadakan setiap tahun sekali. Di acara besar seperti acara ini atau pesta pernikahan, kita dapat menikmati pertunjukan tari dan musik. Di tempat di mana semua orang akan berpakaian sesuai dengan adat tradisi. Pakaian adat Kazakhstan telah ada sejak zaman Kazakhs Khanate, bangsa pengembara yang sukses pada periode tahun 15 hingga 19 m. Untuk bertahan di berbagai cuaca, mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari material kualitas terbaik, seperti bulu hewan dan emas untuk hiasannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, bahan pembuatan pakaian menjadi lebih mudah dan sederhana. Tim Jazirah Islam melanjutkan perjalanan mereka di Kazakhstan Selatan. Pada kesempatan ini, kota Turkistan menjadi tujuan. Tim Jazirah Islam ingin menemui pengrajin pakaian adat yang masih secara aktif meneruskan tradisi tersebut. Namanya adalah Bibihan, telah 12 tahun menciptakan pakaian tradisional yang dikenal sebagai Kunike Koilek. Kunike has the meaning of sunlight in the Kazakh language. Karena pakaian ini terbuat dari bahan beraneka warna, seperti cahaya matahari yang biasa. Setelah pola dibentuk pada baju, Bibihan akan menambahkan manik-manik berbagai warna dan ornamen khas Kazakhstan pada Kunike Koilek ini. Setiap hari, Bibihan mendapat bantuan dari adik dan putrinya dalam pembuatan pakaian ini. Dibutuhkan waktu antara 3 hingga 7 hari untuk menyelesaikan satu proyek Kunike Koilek. Cinta terhadap budaya Kazakhstan mendorong Bibihan untuk tekun dalam menjalani pekerjaannya. Suku Kazakh di negara Kazakhstan, yang terletak di Asia bagian tengah, memiliki sebuah tradisi unik yang disebut Kisku atau Kiskumai. Tradisi ini ialah olahraga tradisional yang mencampurkan unsur romantis dengan aktivitas mengendarai kuda. Kisku means, girl who chases in Kyrgyz language. Olahraga tradisional Kisku memiliki aturan yang menarik. Sebabnya, jika pria yang menang dalam pacuan kuda ini, ia diperbolehkan mencium lawan wanitanya, namun jika wanita bisa menangkap pria yang menjadi lawannya. Kisku berasal dari kebiasaan suku yang tinggal secara berpindah-pindah, menggunakan kuda dalam berbagai kegiatan seperti berburu, mencari makanan, dan kegiatan sehari-hari memberikan dasar bagi penciptaan tradisi ini. Kelompok suku nomaden biasanya memiliki kebiasaan untuk menyerang kelompok lain yang sedang berkelana, mencuri harta benda dan wanita mereka sambil berkuda untuk kelangsungan hidup. Walau demikian, adat Kisku tidak hanya dilaksanakan oleh suku Kazakh semata, tetapi juga oleh suku Kyrgyz dan suku-suku di Azerbaijan. Suku Kazakh adalah gabungan dari suku Mongol dan Turkik yang tinggal semi-nomaden di lembah dan pegunungan Mongolia. Adat istiadat mereka mencakup berkuda dan berburu dengan elang yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi berkuda ini tidak hanya dilakukan oleh pria, tetapi juga oleh wanita. Tidak mengherankan, skill berkuda digunakan dalam budaya mereka melalui permainan Kisku. Pedoman kebiasaan ini sangat mudah. Pria yang menjadi penunggang akan mengendarai kudanya dan bersiap-siap di garis start. The woman who is his opponent will be on a horse and position behind the main rider with some distance. The woman will be given a head start of 5 to 10 seconds to catch up with her opponents. Saat ia mencapai lawan pria tersebut, mereka akan bertanding sampai mencapai garis akhir. Dengan begitu sang pria biasa memulai pengejarannya. Jika dia menangkapnya, ia akan mencium wajah wanita yang menjadi lawannya, sedangkan jika sang wanita dapat mengalahkannya, wanita tersebut akan mencambuk sang pria dengan cambuk yang ia bawa. Karakteristik utama budaya Kazakh di zaman modern adalah hasil gabungan elemen nomaden Tengrian dan Islam serta Eropa. Unsur nomaden berasal dari kelompok-kelompok sebelumnya, seperti Hun, Kehanan Turkik pertama, Horde Emas, dan Kehanan Kazakh. Perjalanan keliling mempengaruhi secara signifikan musik, pakaian, perhiasan, dan sastra lisan dari budaya tersebut. Kemungkinan besar, budaya Kazakh juga sangat dipengaruhi oleh orang Skit yang hidup nomaden. Pergelaran makanan Kazakhstan mulai meningkat pada abad ke-13. Karena peternakan adalah inti dari gaya hidup tradisional orang Kazakh, sebagian besar praktik dan adat istiadat nomaden mereka terkait dengan peternakan. Kekuatan gaib tradisional dapat mempengaruhi kesehatan dan kesuburan hewan, sementara norma sopan santun mengharuskan seseorang untuk mencari tahu kondisi hewan sebelum menanyakan keadaan manusianya. Tempat tinggal tradisional Kazakh adalah yurt,
Sebuah tenda yang terbuat dari rangka fleksibel kayu willow yang dilapisi dengan kain kempa berbagai ketebalan. Lubang atas yang terbuka memungkinkan asap keluar dari perapian pusat, suhu dan aliran udara dapat diatur dengan menyesuaikan ukuran bukaan. Rumah tradisional yang dibangun dengan benar dapat dikondisikan di musim panas dan dipanaskan di musim dingin, serta dapat dipasang atau dibongkar dalam waktu kurang dari 1 jam. Bagian dalam yurt memiliki signifikansi upacara, biasanya pria ditempatkan di sisi kanan dan wanita di sisi kiri. Yurt juga sering dipakai sebagai tema dekoratif di restoran dan bangunan umum lainnya. Jumlah penduduk Kazakh mungkin lebih besar daripada penduduk negara-negara di Asia Tengah lainnya, menunjukkan akibat dari interaksi dekat dengan orang Rusia selama hampir 2 abad. Berbeda dengan penduduk Asia Tengah di bagian selatan, masyarakat Kazakh lebih mengandalkan Rusia daripada negara-negara Islam untuk mencari inspirasi di era pas-Soviet. Saat ini, para cendekiawan Kazakh dan intelektual lain sedang berusaha keras untuk meraih kembali warisan budaya Kazakh, termasuk sastra dan bahasa lisan, yang memiliki pengaruh dari budaya, sastra, bahasa, dan pola pikir Rusia. Penduduk perkotaan Kazakh, baik pria maupun wanita, lebih suka menggunakan busana modern, sementara wanita di pedesaan masih memilih pakaian tradisional dan mengenakan jilbab. Karpet buatan Kazakh adalah hal yang sering terlihat, sementara orang Kazakh yang mempertahankan kebudayaan mereka sering menggunakan karpet koshma yang berwarna-warni untuk menghias rumah mereka. Puisi lisan adalah bentuk sastra yang paling populer di antara masyarakat Kazakh yang kebanyakan tidak bisa membaca tulis hingga abad ke-19. Pada abad ke-18, ketika pos terdepan Rusia muncul di sepanjang perbatasan dataran Kazakhstan Utara, orang Kazakh menyertakan bentuk tulisan dan puisi lainnya dalam literatur mereka. Puisi tetap dominan hingga munculnya cerita prosa, novel pendek, dan drama pada awal abad ke-20 sebelum jatuhnya Tsar pada tahun 1917. Pada akhir abad ke-19, Aba Ibrahim Kunanbayev merintis perkembangan bahasa sastra Kazakh modern dan puisinya. Ahmet Baytursin Uli, seorang editor surat kabar terkemuka di Kazakhstan, memimpin perkembangan tulisan Kazakh yang modern pada awal abad ke-20. Baytursin Uli, bersama dengan Alikan Nur Muhammad Bokeikan Uli, Mir Jakib Dulet Uli, dan, selanjutnya, Mahyan Jumabay Uli, mewakili puncak modernisme Kazakh dalam sastra, penerbitan, dan politik budaya pada era reformis sebelum Sovietisasi pada dekade sebelum tahun 1920. Semua karakter ini telah ditahan di penjara Soviet dan tidak pernah kembali, karena pembersihan yang dilakukan oleh Joseph Stalin, yang merusak sebagian besar kaum intelektual Kazakhstan. Seorang penulis Kazakh Soviet, yang muda, Muhtar Oes Uli, telah diberi penghargaan. Kazakhstan memiliki sejumlah teater modern dan menawarkan pertunjukan musikal, opera, balet, dan boneka Uighur, Korea, dan Rusia, bioskop dan sekolah seni, kelompok tari, dan kelompok musik aktif, begitu pula siaran radio dan televisi. Yang terakhir ini sangat penting dalam komunikasi dengan pertanian dan desa yang jauh, penerimaan dari luar Kazakhstan, terutama dari stasiun penyiaran di sekitar Uzbekistan dan Kirgistan dan melalui relay dari Moskow, memungkinkan pendengar dan pemirsa untuk mengikuti program dari berbagai sumber.